Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wa asyiral sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan itu, mudah-mudahan mampu dan mau kita mensyukuri nikmat tersebut. Salawat teriringkan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada penghulu agung, manusia mulia, Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga dan para sahabatnya, tabi'in termasuk kita semua selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah dan nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita di siang Jumat yang mulia ini ialah 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Kita hidup di muka bumi ini, selalu ada makhluk Allah yang selalu mendekati kita, yaitu iblis laknatullah. Dia akan selalu mencoba menggoda kita agar kita tergelincir dari lembah dosa. Lain daripada itu, ada juga perbuatan-perbuatan yang ada pada diri kita. Jikalau hal itu kita lakukan, ini bisa membuat kita binasa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, 3 hal yang dapat membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'un, sifat kikir yang ditaati. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kikir ataupun pelit sering terjangkit pada diri manusia. Harta yang ada pada dirinya sangat sulit dikeluarkan untuk jalan Allah. Dikiranya harta yang disimpannya itu akan mampu membahagiakan dia untuk selama-lamanya, tetapi tidak diketahuinya bahwa harta yang ada pada dirinya tentunya akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang mempunyai penyakit kikir dan pelit, dia akan terus menggenggam hartanya, dia hanya terus menyimpan hartanya, tetapi tidak dikeluarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta yang dikeluarkan untuk berinfak, sesungguhnya itulah harta yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya
orang-orang yang menyedekahkan hartanya, sesungguhnya hartanya tidak berkurang sama sekali. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi dari hartanya, karena sesungguhnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yang itulah sebenar-benarnya harta kita dan dapat menolong kita di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu yang kedua yang dapat membinasakan manusia ialah hawa mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Manusia Allah ciptakan di muka bumi ini, selain dari sifat takwa Allah iringi dengan sifat nafsu. Tetapi banyak manusia tergelincir oleh hawa nafsunya. Manusia ingin cepat kaya, manusia ingin naik jabatan, sehingga dia tidak mempunyai kesabaran. Maka dari itu nafsunya bergejolak, maka dia akan menghalalkan segala cara bagaimana agar cepat mendapatkan kekayaan, bagaimana caranya agar cepat mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa diiringi sifat takwa kepada Allah, maka nafsu akan menguasai dirinya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak manusia tergelincir dari nafsu. Anak-anak muda dia akan tergelincir oleh nafsu birahinya. Orang-orang yang sedang bekerja akan tergelincir oleh nafsu ingin mencapai kedudukan yang tinggi. Orang yang serakah tamak oleh hartanya, maka dia akan diselimuti nafsu bagaimana caranya menumpuk harta. Maka dari itu kita harus mampu menjihadi dari nafsu kita, harus mampu melawan dari nafsu yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kita adalah jikalau kita lawan akan menjadi jihad yang besar. Rasulullah menjelaskan setelah dari jihad perang, mengatakan kepada para sahabatnya, "Raju'tum minal jihadil asghari." Kita baru saja selesai dari jihad yang kecil ilal jihadil akbari, dan akan menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, "Jihad apa ya Rasulullah yang besar itu?" Kata Rasulullah, "Jihadul nafsi," ialah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, bentengi diri kita dengan keimanan agar nafsu tidak menyelimuti jiwa kita, agar kita mampu menundukkan nafsu yang ada pada jiwa kita. Selanjutnya yang ketiga yang akan membinasakan manusia, wa ijabul mar'i bi nafsi, ialah bangga terhadap diri sendiri. Kebanggaan terhadap diri sendiri membuat diri orang menjadi sombong, mengecilkan orang lain, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling kuat. Orang yang semacam ini akan binasa oleh sifatnya sendiri. Manusia akan menjauhinya dan Allah akan membencinya. Maka dari itu orang yang selalu membanggakan dirinya, dia akan terjangkit penyakit sombong. Dia akan menolak kebenaran, dia juga akan merendahkan orang lain. Jikalau orang tersebut tidak terang-terangan mengatakan dirinya lebih baik dari yang lain, maka itu ditanamkan oleh iblis, dimasukkan di dalam hatinya. Saat dia sendirian, dia berpikir bahwa dialah yang terbaik. Ketika melaksanakan ibadah, merasa ibadahnya lah yang paling khusyuk. Saat dia sedang bekerja, dia merasa dialah yang paling hebat. Orang yang semacam ini akan binasa oleh perbuatannya sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mulia ini mari kita bentengi diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keimanan yang teguhlah yang akan dapat menolong kita dari nafsu-nafsu birahi yang jahat di dalam diri kita, sambil kita bermunajat kepada Allah agar Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah berbuat baik dan istiqamah menjadi orang baik, dan nantinya kita berharap kepada Allah agar kita mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.